Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, dan yang terhormat kepada Bapak Wahidiono Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Wakil Direktur 1 AMA Yogyakarta, sekaligus DPA kelas E2. Perkenalkan, saya Nadila, yang akan presentasi pada siang hari ini. Presentasi saya hari ini tentang pembahasan sejarah kantor pos Lendah, dan apa saja pekerjaan saya selama POK 2 minggu di kantor pos Lendah. Untuk sejarah kantor pos Lendah, sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, sekarang ada di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhofe pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa, dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu. Dan untuk mempercepat pengirimannya, rute perjalanan pos kala itu ia melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Untuk kegiatan selama POK 2 minggu, selama kurang lebih 2 minggu, praktik melaksanakan POK di kantor pos Lendah, dimulai tanggal 9 Agustus sampai 21 Agustus. Pada hari pertama, saya diberikan instruksi oleh pembimbing POK di kantor pos Lendah, yaitu Bapak Asep Sugiharto, tentang pekerjaan dan tugas apa saja yang akan saya praktikkan lakukan selama melaksanakan POK. Setelah itu, saya diperkenalkan dengan rekan-rekan kantor pos untuk melayani bagaimana cara saya melayani pelanggan yang baik. Melayani pelanggan yang akan melakukan pembayaran atau transaksi listrik melalui prosedur dan aplikasi yang sudah diterapkan. Lalu, melayani pelanggan yang akan melakukan transaksi pajak melalui aplikasi pos, melalui aplikasi PosPay yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Lalu melakukan cap tanggal resi yang sudah di-print, membantu pelayanan terima bantuan beras selama 3 hari, dari hari Sabtu sampai Senin, dan melakukan scan di aplikasi Pos Girocash. Membantu pelayanan bantu BLT dengan cara melakukan scan kode di undangan atau kupon yang dibagi untuk setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Dan ini ada foto kegiatan kami selama 2 minggu. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan kesempatan kepada 1 orang untuk memberikan pertanyaan. Untuk itu, kepada Saudara Alda, dipersilakan untuk bertanya kepada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi, pertanyaan saya adalah, apa saja keluh kesah yang kamu rasakan ketika melayani pelanggan yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau setelah datang ke kantor pos tersebut menggunakan bahasa daerahnya? Oke, terima kasih Alda yang sudah mau bertanya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alda. Sebenarnya itu bukan termasuk keluh kesah, cuman termasuk bagian kerumitan saja. Dan itu bisa dijadikan acuan untuk kami sebagai pegawai pos agar menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Serta sedikit demi sedikit belajar bahasa daerah agar para konsumen atau masyarakat tidak kaku menggunakan bahasa daerah. Bagi masyarakat awam, memang hal yang sering kita jumpai tergantung dari bagaimana kita bisa berinteraksi dengan konsumen. Gitu. Alda, apakah udah selesai?
Udah puas dengan jawaban saya? Siap, sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah merasa puas. Iya. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman untuk ke depannya. Dan apabila ada tutur kata yang saya kurang dimengerti atau yang kurang berkenan di hati Anda semua, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.